Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Remi, doa dan renungan misioner bersama kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Jayapura. Pada hari ini Jumat 20 Januari tahun 2023 merupakan pekan biasa yang kedua. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas segala rahmat, berkat, penyertaan yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami semua. Di mana nyata ya Bapa, Engkau telah menyertai kami sepanjang tidur kami malam tadi hingga kami dapat bangun di pagi yang indah ini. Kini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sabdamu. Utuslah Roh Kudus-Mu atas kami, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini menceritakan tentang Yesus yang memanggil ke-12 murid. Suatu pilihan memiliki maksud tertentu. Dalam setiap pilihan itu ada tujuan dan harapan agar apa yang diinginkan dapat tercapai. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya untuk dijadikan murid. Dari orang-orang tersebut, Yesus menetapkan 12 orang sebagai rasulnya. Mereka yang dipilih diberinya kuasa untuk memberitakan kabar baik. Dan pada akhirnya, pilihan tersebut perlu dibuktikan apakah tujuan yang dikehendaki oleh Yesus tercapai atau tidak. Yesus menyadari bahwa dalam mewujudkan misi dan menjalankan misi Allah tidak dapat dilakukan sendirian. Yesus membutuhkan rekan kerja yang akan menolongnya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki Allah Bapa. Oleh karena itu, Yesus melakukan pemilihan dari orang-orang yang selama ini mengikutinya untuk dijadikan muridnya. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya.
Ia tidak membatasi pilihannya pada kelompok tertentu saja. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Dan mereka yang dipanggil perlu merespon dengan datang kepadanya. Hal ini menunjukkan keseriusan dalam menyambut panggilannya. Setiap orang yang serius pasti menjawab panggilan Tuhan untuk melayani dan mendekatkan diri kepadanya. Dari sekian banyak orang yang datang, Yesus harus menetapkan pilihannya. Memang banyak yang dipanggil, tetapi yang terpilih tidak semuanya. Yesus mempunyai tujuan khusus pada murid-muridnya, yaitu untuk menyatakan kehendak Bapa Surgawi. Salah satunya adalah mengusir kuasa setan. Karena itu, orang-orang pilihan Yesus diperlengkapi dengan kuasa Allah. Pilihan itu akan terus dibuktikan oleh para muridnya seiring waktu berjalan. Kisah panggilan ini dapat menjadi model panggilan Kristiani kita. Kita semua dipanggil dan diutus oleh Tuhan melalui tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Di dalam keluarga, di dalam masyarakat, untuk menghadirkan kasih-Nya kepada sesama manusia. Kita diutus untuk membawa kabar sukacita dan bukan kabar bohong dan berita kebencian. Kita dipanggil untuk menyembuhkan yang patah hati melalui tutur kata dan tindakan kasih yang nyata, bukan membuat sesama semakin terluka. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu bersyukur karena sampai saat ini Allah menjaga iman dan kesetiaan kepada Kristus. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa sebagai umat pilihan Tuhan, kita dapat tetap memberitakan kabar keselamatan dalam Kristus kepada sesama. Jangan sampai kita lengah dan lalai menuntaskan kewajiban yang diberikan Allah pada pundak kita. Ingatlah bahwa Allah telah memiliki kita. Semoga demikian. Marilah kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.
Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.